Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Pada malam hari ini pembahasan dari kitab bab baru tentang Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan orang yang mengamalkan tauhid dan perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyampaikan dalam kitabnya qauluhu bab bayan fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Dari sisi kaidah nahwu bahwasannya bab di sini adalah sebagai khabar mubtada yang mahdhuf, takdirnya adalah hadza. Jadi hadza babun Ini adalah pembahasan tentang keutamaan orang yang mengamalkan tauhid. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Mereka itulah orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan perbuatan zalim, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan serta mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, orang yang mengamalkan tauhid, mereka ini orang-orang yang tidak mencampur adukkan antara tauhid dengan syirik. Bidzulmin Bidzulmin ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Jarir ketika menafsirkan ayat ini, haddatsani al-Muthanna wa saqam bisanadihi an Rabi' an Anas qala al-iman al-ikhlas lillahi wahdah. Yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka artinya orang-orang yang mengikhlaskan Allah semata. Jadi tidak mencampur adukkan, tidak meniatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni niatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan dari Ibnu Jarir ketika beliau menafsirkan surat Al-An'am. Kemudian ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan tentang ayat ini, orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan perbuatan zalim. Kata beliau, ai haula'il ladzina akhlasul ibadah lillahi wahdah. Mereka ini orang-orang yang benar-benar mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ibadahnya itu benar-benar ditujukan kepada Allah, bukan kepada para arwah, para wali-wali yang sudah meninggal dunia, bukan ditujukan kepada bangsa jin, dan juga bukan ditujukan kepada sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yusyriku bihi syai'ah, dan mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun.
Humun al-aminun yaumal qiyamah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Adapun arti daripada al-muhtadun, orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan perbuatan syirik ini, nanti pada hari kiamat mereka akan mendapatkan keamanan. Adapun di dunia mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dunia akan mendapatkan petunjuk. Kemudian di akhirat kelak dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan keamanan? Nanti akan ada penjelasan dari para ulama salaf. Wa qala Zaid bin Aslam wa Ibnu Ishaq, berkata Zaid bin Aslam dan Ibnu Ishaq berkaitan tentang orang-orang yang tidak mencampur adukkan tadi keimanan dengan perbuatan syirik. Hadza minallah ala faslil qada baina Ibrahim wa qaumi. Inilah pernyataan dari kata beliau, Allah Subhanahu wa taala ketika memutuskan menjelaskan bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim dengan kaumnya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan sebagai Khalil, yang artinya kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang memberantas perbuatan syirik. Maka Nabi Ibrahim meskipun diteror, meskipun dimasukkan ke dalam api, beliau tidak pernah merasakan panas sedikit pun. Bahkan api pun berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi dingin. Jadi ayat ini, kata Zaid bin Aslam bin Ishaq dan Ibnu Ishaq juga, ini tentang keutamaan orang yang benar-benar mentauhidkan Allah ini. Mereka itu tidak pernah merasakan ketakutan di dunia. Mereka tidak pernah merasakan kekhawatiran di dunia. Tapi orang yang tidak pernah mempelajari tauhid, yang tidak pernah mengamalkan tauhid, hidupnya itu bimbang. Hidupnya itu seperti dibawa gelombang yang besar, seperti buih di lautan. Dia nggak punya pegangan sama sekali. Kenapa? Karena dia nggak paham tujuan hidup untuk apa. Kemudian bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dicampur lagi dia mencampur adukkan dengan perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah, kalau kita ingin mendapat keamanan di akhirat, mendapat petunjuk di dunia, maka jangan pernah kita campur adukan iman kita dengan perbuatan syirik. Begitu juga yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, lamma nuzilat hadhil ayah, ketika ayat ini diturunkan, orang-orang yang beriman, mereka itu orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan perbuatan dolim. Dolim di sini artinya apa? Syirik. Mereka mendapatkan keamanan di akhirat dan mendapatkan petunjuk di dunia. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayat ini ketika diturunkan, maka para sahabat ini qalu ayyuna lam yadlim nafsahu. Siapa di antara kita yang belum pernah melakukan perbuatan zalim kepada dirinya sendiri? Jadi para sahabat pun mereka merasa tidak ada di antara kita yang selamat daripada perbuatan zalim. Karena ayat ini bidulmin, yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Sehingga para sahabat pun menafsirkan ayat ini, siapa di antara kita yang tidak mencampur adukan dengan iman dengan kezaliman. Kemudian mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim pada dirinya sendiri? Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, laisa bidzalikum alam tasma'u ila qauli Luqman,
Bukan demikian yang dimaksudkan ayat ini, wahai sahabat. Bayangkan, para sahabat saja, orang Arab tulen, setiap hari ngomongnya bahasa Arab. Mereka juga tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan zalim di sini. Jadi zalim itu yang menurut para sahabat ya orang yang menganiaya, orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini penafsiran mereka. Makanya Nabi SAW bukan seperti wahai para sahabatku. Yang dimaksud dengan zalim, bukankah kalian ini pernah mendengar Luqman? Ya. Ketika dia mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi yang dimaksud dengan zalim itu apa? Syirik. Itu yang disampaikan oleh Luqman. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Dan kita paham, ya, sering kita mendengarkan kalimat zalim. Tapi apa definisi pengertian daripada zalim ini? Khas sekali. Ya. Man ya'rif minkum, ya. Siapa di antara antum yang paham definisi zalim itu apa? Apa? Kamu berbuat zalim apa? Kekejaman. Anda lagi definisi zalim. Jadi supaya kita ini paham pembahasan malam ini, kita harus tahu pengertian daripada zalim itu apa? Ya. Apa? Ya. Ahsanallah ya. Ilaika ya. Wad'a syai' fi ghairi mawdhi'i. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu definisi zalim. Itu yang dipahami para ulama ya. Jadi zalim ini tidak meletakkan ya sesuatu pada tempatnya. Misalkan ada orang ya, dia pakai bawa peci yang harusnya peci taruh di atas kepalanya, tapi dia gunakan sebagai sarung tangan, ya. Maka ini perbuatan zalim karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Terus di mana perbuatan syirik itu dinamakan zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya? Karena dia itu yang harusnya menyembah, ibadah itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia berikan kepada selain Allah. Bukan pada tempatnya. Makhluk ini bukan tempat untuk beribadah. Makhluk itu sama, semuanya itu ciptaan Allah. Yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah makna daripada kalimat zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang harusnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan, dia tujukan ibadah kepada Nyi Roro Kidul misalnya. Yang harusnya dia berdoa kepada Allah, tapi dia bertawassul kepada para amwat, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini namanya kezaliman yang besar. Yang harusnya ketika dia tuh bernazar kepada Allah, tapi ia bernazar kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu letak daripada kezaliman. Ya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang segala sesuatu ibadah itu ditujukan kepada Allah. Kalau dia ditujukan kepada selainnya, maka itulah perbuatan zalim. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Luqman tadi. Inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Faqala haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath haddatsana Abi haddatsana al-A'mas haddatsani Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma nuzilat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimanahum bidzulmi. Ya. Jadi berkata juga ya, sebagaimana diriwayatkan dari ya, hadits dari Umar bin Hafs ya, dari Alqamah dari Abdullah radhiyallahu anhu, ketika ayat ini diturunkan, maka para sahabat qulna ya Rasulullah, ya, mereka mengatakan kami ya, para sahabat berkata kepada Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu
Wahai Rasul, siapa di antara kita yang belum pernah berbuat zalim pada dirinya sendiri? Kama qala laisa kama taqulun. Dalam riwayat lain, tidak seperti apa yang kalian pahami, tidak seperti apa yang kalian ucapkan. Karena menurut sahabat, perbuatan zalim itu ya mereka yang pernah berbuat zalim pada dirinya sendiri, pernah yang menzalimi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Itu yang dipahami para sahabat. Jadi wajar kalau kita ini gak paham tentang makna ayat. Kelasnya sahabat aja gak paham. Karena yang dimaksud zalim itu kata para sahabat ya, mereka itu menganiaya dirinya sendiri, ya, menyakiti dirinya sendiri, tidak menempatkan dirinya sendiri pada tempatnya. Sehingga kata Nabi SAW, bukan seperti itu wahai para sahabat. Lam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka yang tidak pernah mencampur adukkan keimanan mereka dengan perbuatan zalim, ai bisyirk, yaitu dengan perbuatan syirik. Kemudian beliau Nabi mengatakan, awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi. Tidaklah kalian ini pernah memperhatikan nasihatnya Luqman kepada putranya. Qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman ini orang yang saleh, bukan nabi, ya. Jadi Luqman mengatakan, wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar, ya. Jadi perbuatan syirik itu kezaliman yang besar, karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam riwayat lain, ya, riwayat yang dihaditskan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang misalnya masih juga dari Abdullah radhiyallahu anhu, lamma nuzilat, ketika ayat ini turun, alladzina amanu, mereka yang tidak pernah mencampur adukkan, lam yalbisu imanahum bidzulmin, ya, antara iman dengan perbuatan zalim. Syakka dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu merasa keberatan. Siapa di antara kita yang belum pernah berbuat zalim? Ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, ya, innahu laisa dalli alladhi ta'nun, ya, perkara yang itu tidak sesuai dengan apa yang kalian pahami, ya. Alam tasma'u ma qala al-'abdul salih. Bukankah kalian mendengar ucapan daripada hamba yang salih? Yang dimaksudkan adalah Luqman, ya, yang ia mengatakan kepada putranya, ya bunayya, ya. Ya bunayya itu artinya panggilan dengan kasih sayang, bukan ya walad. Ya walad itu artinya wahai anakku. Tapi bunayya itu dari kata apa? Bunayya tafwidul Quran. Dari kata apa bunayya? Apa? Dari kata apa? Bunayya. Antum menyekolahkan anaknya di bunayya tapi nggak paham. Bunayya itu dari kata ibnun, ya. Jadi bunayya ism tasghir, ya, ala wazan fu'ail, sama dengan kitab menjadi kutai, ya. Jadi bunayya ini dari kata ibnun, ya. Kalau ya beni, wahai putraku, ini biasa orang Arab mengatakan, ya waladi, wahai anakku, biasa. Tapi ketika dengan menggunakan ya bunayya, artinya itu panggilan dengan kasih sayang. Inilah keutamaan bahasa Arab, ya. Jadi beda ya walad, ya beni, ya, kemudian ya bunayya, itu tingkatannya beda-beda. Ya, kalau ya waladi, ya, wahai anakku, ya beni, wahai putraku, ya bunayya, wahai kasih sayang, ya. Jadi ya bunayya itu panggilan dengan kasih sayang. Makanya Luqman Rasulun Salih ini memanggil putranya dengan ya bunayya, wahai kasih sayang. La tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inna syirka la zulmun adzim. Sungguhnya perbuatan syirik itu adalah dosa besar, ya. Wa an Umar, dan juga riwayatkan dari Umar ketika beliau ini menafsirkan bidzambin, ya, fayakunul makna al-amnu min kulli adzab, ya. Jadi ketika dimaksudkan dengan bidzambin, ya, artinya dengan dosa, wa ma yukaffiru minadz dzunub tadi, maka maknanya adalah orang yang mentauhidkan Allah itu mereka akan mendapatkan keamanan dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang dimaksud dengan aman di sini aman dari azab Allah. Bayangkan. Orang yang bertauhid itu mereka akan mendapatkan aman, bukan aman dari penjahat, bukan aman dari musibah, bukan, tapi aman dari azab Allah. Ini perkara yang besar, ya. Wa qala al-Hasan wal Qalbi, begitu juga kata Hasan al-Basri, ulaika lahumul amnu, mereka ini orang-orang yang mendapatkan keamanan yang tidak mencampur adukkan antara iman dengan syirik, ya. Jadi yang dimaksud keamanan ini kata Hasan al-Basri itu fil akhirah, amannya itu di akhirat, bukan di dunia. Kalau aman di dunia itu kan aman dari musuh, aman dari musibah, aman dari rasa sakit, ya, aman dari kekhawatiran, ketakutan. Itu kalau aman di dunia. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini aman, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmi ulaika lahumul amn. Mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan, amannya nanti di akhirat, ya. Jadi amannya di akhirat itu aman dari azab Allah. Alias apa? Kalau orang itu aman dari azab Allah, berarti Allah tidak akan menghukum dia. Allah tidak masukkan ia ke dalam neraka waliyadzubillah, ya. Jadi ini maksud ayat ini. Antum pahami satu ayat, ya, paham dengan tafsirnya, paham dengan maknanya lebih baik daripada membaca satu juz tapi nggak paham sama sekali, ya. Jadi ayat ini dihafalkan, ayat ini juga diamalkan. Orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mencampur adukkan antara iman dengan perbuatan syirik, mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat, tidak akan diazab oleh Allah. Kemudian wahum muhtadun, dan mereka ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk di mana? Kalau amannya di akhirat berarti petunjuknya di dunia. Jangan kebalik. Jangan aman di dunia, petunjuk di akhirat. Di akhirat sudah nggak ada lagi petunjuk. Di akhirat itu darul jaza, tempat untuk mendapatkan balasan di akhirat itu. Bukan untuk mencari hidayah, bukan untuk mencari amal soleh di akhirat. Ini sudah kelewat waktunya. Jadi di akhirat itu kita hanya butuh keamanan, aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia, maka kita yang harus mencari hidayah, ya. Jadi sekali lagi kita harus pahami ayat ini. Alladzina amanu tadi, orang-orang yang beriman, itu artinya orang-orang yang bertauhid, yang tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan perbuatan syirik, ya. Itulah orang-orang yang mereka itu ulaika lahumul amn, orang-orang yang mendapatkan keamanan di akhirat, wa hum muhtadun, dan mendapatkan petunjuk di dunia. Meskipun ayat ini aman dulu di akhirat, bukan dunia dulu, ya. Bukan mereka mendapatkan petunjuk baru aman di akhirat, tetapi ayat ini mengatakan ulaika lahumul amn, mereka mendapatkan keamanan di akhirat dari azab Allah, kemudian mereka di dunia mendapatkan petunjuk, tidak disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, ya. Jadi bab ini sangat penting sekali bagi kita semua. Kita memahami satu ayat bisa paham, itu Masya Allah. Kenapa? Karena sahabat saja itu nggak paham. Awalnya mereka nggak paham dengan zalim itu, menurut mereka ya berbuat zalim pada dirinya mereka sendiri, sehingga mereka, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim, wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan laisa kama taqulun, tidak seperti apa yang kalian pahami,
Tidak seperti apa yang kalian ucapkan. Yang dimaksud dengan syirik zalim itu Nabi mengatakan, alam tasma'u qawla Luqman. Tidaklah kalian mendengar ucapan daripada Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai kasih sayangku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kemudian supaya kita lebih paham lagi, kita juga harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, walladzi syaqqa 'alaihim annahum dhannu anna adh-dhalima al-masyrut 'adamu huwa dzulmil 'abdu nafsahu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ketika para sahabat mereka menganggap orang yang berbuat zalim itu berbuat zalim pada dirinya sendiri, dan bahwasanya kezaliman itu disyaratkan tidak adanya zalim pada dirinya sendiri. Ini sulit. Ya, kalau zalim itu tidak melakukan perbuatan zalim pada diri sendiri, niscaya kita di sini nggak ada yang aman daripada perbuatan zalim. Ya. Mau kita sadari atau tidak, kita pasti berbuat zalim pada dirinya sendiri. Ya. Pasti. Ya. Orang yang merokok itu artinya berbuat zalim pada dirinya sendiri, merusak organ tubuh. Orang yang pakai minum-minuman beralkohol pun juga merusak pada organ tubuhnya, berbuat zalim pada dirinya sendiri. Orang yang memakai obat-obatan pun juga sama, dia berbuat zalim pada dirinya sendiri. Kemudian perbuatan-perbuatan yang melalaikan, yang mereka itu tidak beribadah kepada Allah, kemudian perbuatan-perbuatan yang itu merusak pada organ tubuhnya atau pada jiwanya, itu pun juga perbuatan zalim. Ya. Jadi sekali lagi, perbuatan zalim ini bukan orang yang pernah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Karena kalau ini yang dimaksudkan, maka tidak ada satupun yang selamat dari kata zalim. Itu yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa annahu la amina wa la ihtida illa liman lam yadlim nafsahu. Karena konsekuensinya, kalau orang ini tidak pernah berbuat zalim, ya, atau orang ini melakukan perbuatan zalim, berarti kan dia tidak mendapatkan keamanan di akhirat. Orang ini berarti tidak aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang ini tidak akan mendapatkan petunjuk di dunia. Ini konsekuensinya kalau orang ini tidak berbuat zalim. Sehingga para sahabat pun mereka merasa keberatan. Siapa? Ayyuna lam yadlim nafsah. Siapa di antara kita yang belum pernah berbuat zalim pada dirinya sendiri? Berbuat zalim kepada orang lain apalagi? Ya? Pada dirinya sendiri aja itu nggak ada yang aman kita, apalagi kepada orang lain. Fabayyana lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya. Kata Syekhul Islam, madallahum ala anna syirka dzulmun fi kitabillah. Kemudian Nabi memberikan petunjuk kepada para sahabatnya bahwa yang dimaksud dengan perbuatan zalim adalah perbuatan syirik di dalam kitabullah. Fala yahsurul amnu wal ihtida illa liman lam yalbis imanahu bidzulmin bihadza dzulm. Maka tidak bisa seorang itu akan mendapatkan keamanan di akhirat dari azab Allah dan mendapatkan petunjuk di dunia kecuali orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan perbuatan zalim. Fa in man lam yalbis imanahu bidzulmin bihadzal dzulm kana min ahlil amni wal ihtida. Tapi orang yang tidak mencampur adukan antara tauhid dengan syirik ini, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dari siksaan Allah dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia. Itulah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kama kana min ahlil istifa, sebagaimana orang-orang yang Allah wariskan kitab kepada mereka. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi
wa minhum muqtasin wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ya. Karena orang-orang yang Allah berikan warisan, artinya orang yang bisa menghafal Quran itu termasuk orang-orang pilihan. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di saat kami ini memberikan warisan atau memilih dari hamba-hamba kami yang mereka ini bisa menghafal Quran, kama kana min ahli istighfar, ya. Maka mereka ini orang-orang mendapatkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, faminhum zalim. Di antara mereka ada yang melakukan perbuatan zalim li nafsihi pada dirinya. Nah, ini benar. Kalimat zalim pada dirinya itu mereka pernah melakukan kezaliman pada dirinya. Tapi yang dimaksud dengan zalim dalam bab ini artinya bukan orang yang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, tapi orang yang tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yanfi an yu'akhid, ya, ahaduhum bidzulmi li nafsihi bidzambin idza lam yatub kama qala ta'ala. Dan ini tidak menafikan orang yang mereka itu melakukan, ya, di antara mereka melakukan dengan kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, melakukan perbuatan zalim pada dirinya sendiri. Di antaranya orang yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat dosa ini termasuk berbuat zalim pada dirinya sendiri. Kalau dia tidak tobat, apa balasannya? Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jadi tidak menafikan orang yang bertauhid ini mereka yang bebas daripada perbuatan zalim pada dirinya enggak ada. Ya, karena para sahabat pun merasa enggak ada di antara kami yang selamat daripada perbuatan zalim yang kami pahami. Perbuatan zalim yang pada umumnya, bukan syirik. Karena syirik ini mereka baru paham kalau setelah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertauhid ini sekali lagi orang yang bukan berarti tidak pernah melakukan dosa. Orang yang bertauhid ini bukan berarti orang yang jauh dari perbuatan maksiat, bukan. Tapi orang-orang yang bertauhid ini juga mereka ini melakukan perbuatan dosa, ya, baik itu terkadang dosa kecil dan juga terkadang melakukan dosa besar. Ya. Jadi sekali lagi orang yang bertauhid ini bukan berarti orang yang bebas daripada dosa. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam, ya, surat Az-Zalzalah tadi, barang siapa yang melakukan perbuatan kebaikan sebesar biji dzarrah, Allah akan balas kebaikan dengan yang serupa. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji zarah, maka Allah pun juga akan balas dengan balasan yang serupa. Waqad sa'ala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyuna lam ya'mal su'an?" Siapa di antara kami yang belum pernah melakukan perbuatan buruk? Jadi sahabat Abu Bakar mengakui, siapa di antara kita yang belum pernah melakukan perbuatan dosa? Faqala ya Abu Bakrin, alasta tunsa? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai Abu Bakar, ya, bukankah, ya, engkau ini benar-benar orang yang munsif? Alasta tahzan, bukankah engkau ini orang yang sedih? Alaysa yusibuka al-awwa, bukankah kamu juga mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Fadzalika ma tuzun bihi, kan engkau mendapatkan kesedihan-kesedihan daripadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya annal mu'min, orang yang beriman, alladzi idza mata dakhala al-jannah. Orang yang beriman tidak mencampur adukkan keimanan mereka, tauhid mereka dengan perbuatan syirik. Dia meninggal dunia, maka kata beliau, ya, mata dakhala al-jannah. Dia meninggal dunia masuk surga.
qad yujza bisayyi'ati fid dunya bil masab. Kenapa mereka langsung masuk surga? Alasannya karena mereka ini di dunia sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang ada. Ya. Jadi di dunia sudah hijrah. Di dunia sudah ditimpa dari berbagai macam penyakit. Ya. Dari berbagai macam penyakit. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Ya. Jadi kita juga barusan diingatkan, ya. Jadi saya tadi mendapatkan kabar, ya, ada dari jamaah di Semarang yang tadinya itu belum hijrah, ya. Dia melakukan berbagai macam jenis, ya, di koperasi. Kemudian dia berhijrah. Tapi setelah hijrah Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang sangat besar, ya. Jadi sampai melakukan kemo 30 kali. Yang kata dokter itu sudah nggak masuk akal. Orang bisa kuat melakukan kemo 30 sampai 40 kali. Dan itu sampai pemerintah aja itu angkatan dengan penggunaan BPJS sudah tidak tercover. Akhirnya dia melakukan dengan mandiri, biaya mandiri. Ya. Tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang ini pun meninggal dunia dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit-penyakit. Ya. Ini menunjukkan apa? Orang yang benar-benar sudah hijrah, dia bertobat, ya, dan dia menyesali dengan perbuatan-perbuatan yang ada, maka seperti itulah Allah Subhanahu wa taala membersihkan ia di dunia dengan ujian-ujian yang besar. Karena belum tentu juga kita mendapatkan ujian bisa sabar seperti itu. Belum tentu juga kita mendapatkan ujian yang besar ini kita masih bisa menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ya, 30-40 kemo ini sudah nggak bisa kita bayangkan, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menjaga fisiknya. Tapi dia terus bersabar, ya. Saat kita berkunjung pun dia tidak pernah merasakan ujian saya besar kenapa ini dan itu, tidak, ya. Tapi dia terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menganggap ya biar Allah membersihkan saya dengan dosa-dosanya dengan perbuatan ini. Masya Allah. Artinya orang yang seperti ini, orang yang baru hijrah sampai dia itu bisa menerima takdir dari Allah dan dia menganggap itulah cara Allah membersihkan dosa-dosa di dunia. Kemudian ia meninggal dunia dalam kondisi maktun, orang yang terkena penyakit dalam perutnya, ya, liver. Itu kan termasuk penyakit perut. Yang kata Nabi SAW, orang yang mati syahid diantaranya adalah maktun, orang yang terkena penyakit perut, ya, diantaranya liver dan sebagainya. Ya, jadi kita di dunia kita nahkum bidhahiri, kita bisa menghukum secara zahirnya. Adapun secara batinnya maka dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal kita bisa mengambil ibrah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu akan memasukkan orang-orang yang bertauhid ke dalam surga meskipun dia itu membawa dosa, tapi Allah bersihkan dulu di dunia, ya. Jadi ketika tertimpa musibah, tertimpa sakit, itulah Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Daripada dosa kita dibersihkan di akhirat, nggak ada yang kuat. Karena apa? Karena satu hari di akhirat itu perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimman ta'udun, kata Allah. Bahwasanya satu hari di akhirat itu sama halnya hitungannya 1000 tahun di dunia. Gak ada di antara kita yang mampu saya masuk neraka sehari saja, gak bisa. Sehari itu 1000, ya, bi alfi sanah, ya, 1000 tahun, gak ada yang mampu, ya. Oleh karenanya kita untuk selalu, ya, meskipun kita ini sudah belajar tauhid, mengamalkan tauhid, dan kita masih melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka pasti Allah akan membersihkan dengan ujian-ujian yang ada, ya, dengan musibah-musibah yang ada, ya. Faman salima min ajnasi dzulmi, ya. Maka kata beliau, barang siapa yang selamat dari jenis-jenis kezaliman, ya. Ats-tsalatsah, ada 3, ya, perbuatan tadi zalim. Yang pertama adalah syirik.
Kemudian yang kedua adalah dzulmul ibad. Zalim itu kepada manusia. Kemudian zalim yang ketiga itu adalah zalim pada dirinya sendiri. Tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah dia melakukan perbuatan zalim, itu artinya perbuatan syirik. Inilah makna yang benar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi sudah masuk waktu salat isya. Kita break. Sewaktu mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Insyaallah mafhum dah gamblang. Jadi intinya adalah kita memahami satu ayat, kita lebih paham, ini lebih bagus daripada kita menghafal ataupun kita membaca satu luntung Al-Quran 30 juz tapi tidak tahu maknanya. Jadi kita hafalkan satu ayat ini dan kita amalkan, insyaallah itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.